selamat datang di akun publik. Saya Aziza dan episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih dalam dunia akuntansi pemerintahan. Di sini tentu saja saya nggak sendirian, saya dengan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Intan Kayarani. Halo semua, perkenalkan nama saya Ade Anissa Syawalia. mungkin sebelum kita mulai gitu, aku mau nanya gimana nih kabarnya hari ini? Senang, sedih, atau bagaimana? Kalau aku sih seneng banget ya, cuman aku agak sedikit kesel karena menurut aku hari ini panasnya panas ampun, panas pol, karena Iya sih, juga kayak mataharinya di atas kepala kali ya. bener sih, aku setuju kalau itu. Kalau kamu gimana nih kabarnya? Ya sama aja perjalanan ke sini punggung saya terbakar banget gitu kan. Tapi di sisi lain aku juga nggak sabar gitu mau podcast berbicara dengan kalian semua ini. Gitu. Bener nggak sih? Bener sih jujur. Tapi yang pasti aku senang banget kalian bisa hadir di sini. Kita pun juga sedih ya. Kan kita jadi salting. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Baik, jadi topik kita hari ini adalah teknik akuntansi keuangan sektor publik dan prosedur akuntansi di sektor publik. Nah, ini merupakan materi dari kelompok 4. Sebelum mulai, mungkin kalian berdua atau salah satu dari kalian berdua gitu, bisa nggak sih kasih gambaran besarnya dulu tuh kira-kira kita akan membahas apa sih kali ini? Bisa banget. Jadi di sini aku sama Ade, kita itu bakal ngasih gambaran dulu aja kali ya. Jadi di sini tuh kita bakal menjelasin dua materi nih. Yang pertama itu ada teknik-teknik akuntansi dalam akuntansi sektor publik. Yang dimana itu ada 5 teknik. Yang pertama itu ada teknik yang pertama itu ada akuntansi penganggaran, yang kedua itu ada akuntansi komitmen, yang ketiga itu ada akuntansi dana, yang keempat itu ada akuntansi kas, dan yang kelima itu ada akuntansi akrual. Nah, selanjutnya kita juga bakal jelasin tentang prosedur akuntansi nih, Za. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, sampai ke audit. Nah, nanti juga aku bakal jelasin implementasinya di Indonesia ini ada apa aja gitu. Jujur, sama makin penasaran gitu. Mungkin tadi kan udah dijelasin 5 teknik kan? Nah, Iya. aku mau tanya, teknik pertama itu tuh apa ya dan bagaimana gitu? Oke, jadi kalau di teknik pertama ini kan ada akuntansi penganggaran ya. Jadi sebelum sebuah instansi ataupun pemerintah itu melakukan program kerja mereka selama 1 tahun, mereka itu pasti melakukan penganggaran dulu nih, apa yang ingin mereka rencanakan selama 1 tahun ke depan. Nah, ketika terjadinya penyusunan anggaran tersebut, mereka itu perlu mengetahui nih, apakah dana tersebut itu sesuai dengan apa yang mereka rencanakan atau belum. Nah, disinilah akuntansi penganggaran itu berperan. Jadi, akuntansi penganggaran itu adalah proses penyajian ataupun pencatatan laporan keuangan yang sudah ditetapkan sesuai dengan anggarannya. Jadi, dengan adanya akuntansi penganggaran, em, instansi itu bisa membandingkan lebih mudah nih, apakah anggaran tersebut itu sesuai dengan yang mereka rencanakan ataupun sesuai dengan realisasinya. Nah, jadi di tujuan utamanya pun juga di akuntansi penganggaran itu ada menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Oke, mungkin akuntansi penganggaran tuh berarti kita bisa langsung lihat ya, anggarannya berapa, realisasinya berapa, selisihnya berapa, Bener gitu. banget. Nah, jadi, setelah kita mengetahui nih selisihnya berapa, itu tuh bisa, bisa kita analisis nih apakah, sudah sesuai dengan yang mereka anggarkan atau belum. Nah, itu juga sebagai bentuk pengendalian keuangannya. Oke, tadi kayaknya kamu bakal ngejelasin soal implementasi. Wow. Kalau aku penasaran sih, implementasinya gimana sih di Indonesia? Oh, jadi Za, di Indonesia ini akuntansi penganggaran itu diterapkan dalam 2 sistem utama. Pertama itu ada APBN, kedua itu ada APBD. Pertama itu APBN kan. Nah, APBN ini untuk pemerintahan pusat. Jadi setiap kementerian atau lembaga itu nyusun anggarannya itu di awal tahun dulu. Nah, selanjutnya di pelaksanaan akan dipantau dan dicatat realisasinya. Nah, selanjutnya hasil dari anggaran yang direncanakan akan dibandingkan dengan hasil anggaran yang realitanya gitu. Nah, selanjutnya, ada APBD. APBD ini ditujukan untuk pemerintah daerah, di provinsi, kabupaten, atau kota.
Sebenarnya prinsipnya sama aja ya, dibandingkan realisasi versus, perencanaan. Tetapi hasilnya di, pemerintah daerah ini hasilnya itu, disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat, itu kan. Wow, oke oke oke. Aku mulai paham dikit sih. Jadi akuntansi pelanggaran ini berlaku di semua tuh pemerintahan pusat maupun daerah gitu kan? Iya, benar-benar. Oke oke. Terima kasih ya Aurel dan Ada atas penjelasannya. Tapi aku juga penasaran. Kan tadi teknik kedua itu kalau nggak salah dengar akuntansi komitmen kan? Bener banget. Mungkin aku mau tanya sih apa bedanya dengan teknik pertama? Mungkin kalau yang pertama tadi kan kita fokus ke penganggarannya. Nah, kalau yang di akuntansi komitmen ini, kita itu fokus pada kontrak yang sudah ditetapkan. Nah, jadi, misal nih, sebuah instansi ini menandatangani nih kontrak dengan perusahaan untuk membangun sebuah gedung. Nah, ketika terjadi penandatanganan kontrak tersebut, nah itu juga sudah terjadi pencatatan dalam kontrak tersebut. Nah, akuntansi komitmen itu adalah sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat, pada saat kontrak itu ditetapkan ataupun dibuat, bukan pada saat kas itu keluar ataupun masuk dan juga bukan pada saat faktur itu diterbitkan. Nah, jadi, ini tuh membantu organisasi untuk memantau nih apakah, eee, kewajiban yang akan muncul di masa depan. Menarik. Jujur itu menarik banget. Jadi pencatatannya tuh lebih awal dari transaksi kasnya gitu? Iya, bener banget. Jadi pencatatannya itu emang dilakukan, sebelum benar-benar kas itu keluar dan untuk tujuan utamanya itu pun, itu sebagai pengendalian anggaran. Jadi manajer itu bisa melihat nih 3 hal. Jadi berapa anggaran yang sudah dikomitmenkan, berapa juga sisa anggaran yang sudah tersedia dan juga, apakah ada potensi terjadi overcommit atau kelebihan, komitmen anggaran. Masih sih. Kalau gitu gimana sih penerapannya di Indonesia gitu? Apakah baik atau gimana nih? Nah, kalau di Indonesia ini penerapannya tuh pakai basis akrual ya. Setelah diterbitkannya sesuai peraturan, setelah diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, dalam praktiknya pengelolaan APBN sama APBD ini masih menggunakan pencatatan komitmen, tetapi dalam eh, lingkungan internalnya gitu. Jadi contohnya itu bisa dilihat dari menandatangani menandatangani pengadaan barang dan jasa kan. Di situ contohnya barang itu dicatat saat kontrak bukan saat kas itu keluar gitu. Jadi pengawasan ini juga itu dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen oleh P2K. I see. Jadi, kalau misalnya pejabat yang emang khusus gitu ditunjuk untuk menguasai komitmen anggaran gitu, berarti penting banget ya perannya? Iya, makanya dibuat pengawasan pejabat pembuat komitmen itu, Oke oke oke. Tadi kalau nggak salah, tadi ketiga itu akuntansi dana ya? Iya, bener banget. Mungkin aku mau dijelasin juga dong tentang akuntansi dana ini? Oke, jadi kalau di akuntansi dana ini ya, sederhananya itu, tidak semua dana yang dimiliki pemerintah itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang sama. Misalnya nih, seperti dana untuk kebutuhan kesehatan. Ya semestinya memang seharusnya untuk pelayanan kesehatan dan juga, dana yang digunakan untuk ataupun dialokasikan untuk pendidikan ya memang seharusnya untuk pendidikan. Nah, karena itu perlu adanya akuntansi dana. Nah, yaitu, sistem akuntansi yang memisahkan sumber daya ke dalam beberapa komponen dana sesuai dengan tujuan anggarannya. Nah, dengan adanya pemisahan ini, sumber dana itu dapat dikelola dan diawasi secara akuntabilitas dan juga transparan di depan hadapan publik. Wow, oke oke oke. Oh, jadi makin penasaran. Jadi ada berapa sih jenis dana dalam akuntansi ini? Oke, kalau di akuntansi dana sendiri itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada expendable fund, lalu yang kedua itu unexpendable fund. Nah, jadi yang pertama nih ada expendable fund yang di mana yang itu, dapat dibelanjakan ataupun digunakan untuk, kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Sedangkan kalau unexpendable fund itu, dana yang tidak dapat dibelanjakan
dan digunakan untuk kegiatan yang bersifat mencari laba. Jadi, kegunaannya itu untuk mencatat pendapatan, biaya, aset, utang, dan juga modal. Biasanya itu digunakan oleh organisasi, yang memiliki aktivitas bisnis. Wow, oke oke. Aku jadi makin paham sih soal akuntansi dana ini. Tapi aku makin penasaran. Jadi tujuan dari akuntansi dana ini apa ya? Oke, jadi kalau tujuannya itu ada 4, yaitu memastikan penggunaan dana itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada memudahkan pengawasan dan pengendalian anggaran. Dan yang ketiga itu ada pun meningkatkan transparansi. Dan yang keempat itu eh, memisahkan sumber dana agar tidak tercampur dengan sumber dana lain dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Oke oke. Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri akuntansi dana ini diterapkan dalam program apa saja? Jadi untuk di Indonesia, contoh yang paling dekat dengan masyarakat itu ada dua, Za. Pertama itu ada dana desa, yaitu dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk pemberdayaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan prioritas desa masing-masing. Kedua itu ada dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah. Tapi dana BOS ini nggak boleh dipakai untuk kepentingan di luar sekolah tersebut ya, apalagi untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, selain itu ada APBN dan APBD, pengelolaannya itu dilakukan untuk eh, dipisahkan berdasarkan fungsi dan tujuan program yang ingin dibuat gitu. Jadi APBN dan APBD itu bisa masuk dalam dana tersebut. Wow, jadi mungkin setiap dana tuh benar-benar punya laci sendiri ya, dan tidak boleh tercampur. Iya, nggak boleh dipakai di luar kepentingan tersebut. Oke, I see. Jadi itu ya yang menjaga agar keuangan publik itu tetap akuntabel. Nah, oke, tadi kayaknya udah 3 teknik ya, bener ya? Iya, benar. Aku penasaran. Teknik yang keempat itu tadi kalau nggak salah akuntansi kas, bener? Benar. Mungkin aku mau dong dijelasin itu bagaimana ya? Nah, kalau di akuntansi kas ini kebalikannya dari akuntansi dana tadi ya, Hmm. akuntansi komitmen tadi. Nah, kalau misalnya di akuntansi kas ini, pencatatannya itu dilakukan ketika kas masuk ataupun kas keluar. Nah, jadi meskipun sudah ada tagihan ataupun kontrak, tetapi jika kas itu belum keluar ataupun masuk, itu tidak bisa dicatat. Nah, di situ disebutnya akuntansi kas, yaitu akuntansi yang merupakan metode pencatatannya yang paling sederhana, yang di mana dicatatnya ketika uang itu benar-benar masuk dan keluar. Dan juga prinsipnya itu pendapatan itu diakui pada saat kas diterima, sedangkan pengeluaran itu diakui pada saat kas dibayarkan. Jadi dengan kata lain itu pencatatannya itu hanya didasarkan pada saat itu arus kas masuk dan arus kas keluar. Kalau gitu untuk kelebihannya apa aja ya? Nah, kalau untuk kelebihannya itu ya, ada pada kesederhanaan dan kemudahan penerapan, karena hanya berfokus pada transaksi kas yang bersifat nyata dan objektif. Namun demikian juga akuntansi kas itu memiliki keterbatasan, karena dia tidak mampu untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja secara komprehensif, karena tidak mencatat hak dan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya transaksi. Oke, jujur aku makin penasaran. Tadi kan, oke, mungkin aku langsung aja. Di Indonesia tuh akuntansi kas ini dipakai di mana aja ya? Nah, jadi di Indonesia itu ada 3 penerapan utama. Pertama itu ada di dalam laporan relasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah ya, untuk mencatat pendapatan saat kas diterima dan belanja saat kas keluar. Begitupun ada di bendahara pemerintah. Hmm. Bagi sehari-hari kan ngatur kas masuk kas keluar. Nah, bener. Selanjutnya juga banyak UMKM saya pakai si metode kas ini karena pencatatannya itu sederhana dan pendapatannya itu saat uang masuk atau kas keluar gitu. Oke, jadi akuntansi kas ini berarti bisa digunakan baik di pemerintahan maupun di sektor-sektor usaha kecil gitu. Wah, Oke, oke. Tadi kan udah 4. Wah, berarti itu yang terakhir ya yang bakal dijelasin. Ya, betul banget. Aku penasaran sih, tadi kalau nggak salah
Akrual gitu ya? Iya, jadi, kalau di akuntansi kas itu kan, transaksi itu baru dicatat ketika, kas itu uang ataupun kas itu diterima ataupun dikeluarkan. Nah, kalau di akuntansi akrual ini, ketika pencatatannya itu dilakukan, hak ataupun kewajiban tersebut itu muncul. Nah, meskipun uangnya belum berpindah tangan. Nah, jadi, misalnya nih, sebuah instansi itu telah memberikan layanan dan juga berhak menerima pembayaran, tetapi uangnya itu baru muncul ketika sudah dilakukannya, layanan tersebut. Nah, jadi di situlah, akuntansi akrual itu dicatat. Jadi akuntansi akrual itu merupakan metode pencatatan yang mengakui pendapatan adalah hak yang diterima dan timbul untuk mengakui beban saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan apakah kas sudah diterima ataupun dibayar. Kalau gitu kan berarti ini bedanya cukup signifikan kan dari akuntansi kas. Nah, aku penasaran sih, keunggulannya dari akuntansi kas itu apa ya? Nah, kalau di akuntansi kas ini keunggulannya itu memberikan informasi yang jauh lebih lengkap karena dia mencatat seluruh aset nih, aset, kewajiban, pendapatan, dan juga beban-beban dalam satu periode akuntansi. Jadi, laporan keuangan itu dihasilkan lebih akurat dan andal dan juga untuk relevan dalam pengambilan keputusan. Oke, kalau gitu tujuannya apa aja dari akuntansi akrual ini? Kalau di akuntansi akrual ini tujuannya ada 4 ya. Yang pertama itu ada menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangannya itu secara wajar ataupun menyeluruh. Terus juga yang kedua itu mengungkapkan hak dan kewajiban pemerintah yang secara tepat. Terus juga yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis informasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di hadapan publik. Wow, I see. Kalau gitu, kira-kira implementasi di Indonesia itu gimana? Nah, seperti yang udah saya jelasin tadi ya, Za. Jadi Indonesia ini udah pakai basis akrual sejak peraturan uh, pemerintah nomor 71 tahun 2010. Begitupun uh, uh, mereka itu pemerintah terutama melakukan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual gitu. Contohnya seperti laporan neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, semuanya itu pakai basis akrual. Dan selanjutnya, kementerian sama dan lembaga negara juga mengakui aset, utang, pendapatan, ekuitas itu saat beban saat hak dan kewajiban itu muncul, bukan saat kas, itu dibayar atau dikeluarkan gitu. Nah, contoh lainnya ada, badan layanan umum seperti rumah sakit negeri dan PTN negeri juga, maksudnya perguruan tinggi Oke, negeri ya, PTN negeri. Nah, itu juga pakai basis akrual saat, pendapatan kewajiban mereka gitu. oke, oke, keren banget sih. Jadi akuntansi akrual ini standar tertinggi gitu kan yang dipakai pemerintah Indonesia saat ini. Nah, kan itu udah selesai nih dengan kelima teknik gitu. Mungkin aku pengen aku jujur penasaran sih prosedurnya tuh gimana ya? Kalau boleh tahu. Nah, itu ya. Jadi prosedur akuntansi sektor publik itu ada 4 tahapan yang saling berkaitan. Pertama itu ada perencanaan. Jadi di perencanaan ini, pemerintah itu menentukan visi misi yang ingin dibuat gitu. Seperti menyusun anggaran, menyusun program, menentukan visi misi pembangunan, menentukan target kerja, serta menghitung kebutuhan anggaran untuk setiap program. Oke, jadi ini masih tahap rancangan gitu ya sebelum ada uang yang bergerak itu? Iya, benar banget. Kalau misalnya tadi tahap pertama ya, Iya, kalau tahap keduanya gimana? jadi tahap keduanya itu adalah penganggaran nih, Jas. Selesai perencanaan, ada penganggaran. Jadi di sini rencana itu dan tahap pertama itu disusun dalam RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran. Kemudian dibahas bersama DPR atau DPRD. Nah, selanjutnya rencana tersebut akan disahkan menjadi APBN atau APBD. Selanjutnya, dari APBN APBD tersebut akan dibuat DPA, dokumen pelaksanaan anggaran gitu Hmm, untuk langsung dipakai. oke, oke. Kalau misal setelah anggaran gitu, apa ya setelahnya?
Nah, jadi, masuk ke tahap ketiga ya, yaitu ada realisasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Nah, di bagian realisasinya ini, SKPD dan OPD itu melakukan ataupun melaksanakan kegiatan itu sesuai DPA tadi. Nah, mengajukan pencairan dana juga dan juga, setiap transaksi itu langsung dicatat dalam sistem investasi pemerintah. Oke, oke, oke. Kalau gitu, aku mau nanya lagi mungkin ya. Terus untuk pengadaan barang dan jasanya itu bagaimana? Nah, kalau untuk pengadaan barang dan jasanya itu, prosesnya itu dimulai dari penyusunan, spesifikasi barang ataupun jasa. Nah, kemudian itu proses tender ataupun, penandatanganan kontrak dan juga penyediaan menyerahkan barang ataupun jasa dan pemerintah itu membayar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Aku penasaran sih. Setelah semua pelaksanaan gitu deh. Kira-kira kita tuh kan kayaknya masuk ke tahap pelaporan kan? Ya, benar. Iya, bener Laporan. banget. Nah, aku penasaran. Laporan apa aja sih yang harus dibuat? Nah, ada beberapa komponen laporan yang wajib disusun. Pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA yang tujuannya itu membandingkan antara rencana dan realisasinya. Kedua itu ada laporan perubahan di mana perubahan saldo anggaran lebih itu dari awal hingga akhir periode itu dibandingkan. Ketiga itu ada neraca yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. I see. Oke, oke, oke. Jadi, berarti setelah pelaporan itu ada proses audit ya? Nah, ya benar. Jadi, laporan tadi kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengecek kesesuaiannya dengan standar audit pemerintahan. Nah, setelah itu BPK ini eh, memberi setelah itu oleh audit ya, kemudian memberikan opini za. Ada 4 jenis, ada WTP, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. Oke. Nah, setelah diaudit, aku pernah baca, kayaknya ada tahap pertanggungjawaban akhir ya? Nah iya, kalau di tahapan itu sebagai penutup dari seluruh siklusnya itu tuh. Nah, jadi, pemerintah itu menyampaikan laporannya itu kepada DPR ataupun DPRD. Nah, jadi menjelaskan, penggunaan anggarannya, menindaklanjutkan, temuan audit dari BPK dan juga, dari evaluasinya itu digunakan sebagai bahan Eee, perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya. Nah, jadi, siklus itu tuh terus berputar dalam setiap tahun. Oke, oke, oke. Mungkin karena udah mau di akhir gitu, ada satu hal lagi sih yang aku penasaran banget. Nah, kan ada yang namanya siklus akuntansi juga. Bener gak sih? Iya, benar. Boleh nggak sih dijelasin secara ringkas aja gitu? Nah, kalau di tahapan siklus akuntansi itu ataupun alurnya itu, dikelompokkan dalam 3 tahap ya. Jadi yang pertama itu ada tahap pencatatan yang meliputi, kegiatan yang mengidentifikasikan ataupun mengukur, transaksi transaksi dalam bentuk bukti. Nah, juga dari pencatatan bukti itu, transaksi tersebut dicatat ke dalam buku harian ataupun jurnal. Nah, serta memindahbukukan ataupun posting dari jurnal ke buku besar. Jadi ini tuh tahap input data ya kan? Nah, Iya. setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, jadi untuk tahap keduanya itu ada tahap pengiktisaran. Di sini kita itu nyusun neraca saldo itu berdasarkan akun-akun di buku besar seperti yang nyusun ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan, serta membuat ayat jurnal kembali gitu. Apakah itu sudah semua atau ada tahap terakhir ya? Eee, terus, tahap selanjutnya itu, ada tahap laporan. Nah, di sini tuh, ada output-nya berupa laporan yang, kinerja ataupun surplus defisit, terus juga ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, neraca, dan juga ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Oke. Jadi sebenarnya polanya tuh sederhana ya, tapi komprehensif gitu. Iya Oke, catat, ringkas, laporkan. Oke, berarti siklus ini berulang ya setiap tahun anggaran? iya, jadi siklusnya memang, setiap tahun itu tetap seperti itu. Wow, wow, wow. Oke, oke.
Wah, jujur aku mendapatkan banyak insight gitu di sini. Wah, oke. Karena kita sudah membahas banyak hal saat ini, hari ini gitu. Sebelum aku tutup, mungkin aku mau ngasih tahu kesimpulannya kepada para penonton gitu. Jadi, yang mendengarkan, ada 5 teknik akuntansi keuangan sektor publik yang perlu dipahami. Akuntansi penganggaran untuk membandingkan anggaran dan realisasi, akuntansi komitmen dan mencatat sejak kontrak ditandatangani, akuntansi dana untuk memisahkan sumber daya sesuai peruntukannya, akuntansi kas yang sederhana berbasis arus kas nyata, dan terakhir akuntansi akrual yang paling komprehensif. Oke. Oh, mungkin aku tambahin juga dari sisi prosedurnya. Seluruh pengelolaan keuangan kami berjalan dalam siklus yang sistematis, dari perencanaan, penganggaran, realisasi, pelaporan, dan juga audit, hingga pertanggungjawaban kepada DPR dan juga DPRD. Iya. Oke, berarti semua tahap ini kan saling terhubung dan memiliki satu tujuan besar, yaitu memastikan keuangan negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Benar? Betul. Benar? Oke, oke. Oke, karena ini sudah penghujung banget nih. Sebelum benar-benar menutup, aku mau berterima kasih kepada Aurel dan juga Ade atas penjelasan yang sangat lengkap dan mudah dipahami. Dan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, semoga pembahasan ini memberikan pengalaman yang lebih baik tentang bagaimana keuangan sektor publik bekerja di Indonesia. Karena sebagai warga negara, memahami hal ini adalah hak dan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak kepada kalian berdua yang telah hadir dan menyempatkan kepada sesi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Terima kasih Terima yang sudah kasih, menyimak. Mak.